Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kalian dengan pelajaran kimia farmasi. Ya, dulu pada saat kelas 11 kalian sudah pernah mendapatkan mata pelajaran ini ya. Nah, sekarang masih dilanjut di kelas 12 ini kalian akan mendapatkan juga mata pelajaran kimia farmasi. Setelah dulu kalian sudah mendapatkan beberapa materi yang tak lain, kimia farmasi adalah kelanjutan dari kimia. Nah, ini masih melanjut juga ya mengenai kimia farmasi yang terdahulu. Nah, apa sajakah yang nanti akan kalian pelajari di kelas 12 ini? Yang pertama, kalian nanti akan mempelajari mengenai reaksi oksidasi dan reduksi, yang nantinya akan dilanjut ke materi berikutnya yang konsepnya adalah dari reaksi oksidasi reduksi ini, yaitu pada materi elektrokimia. Nah, coba perhatikan gambar di samping ya. Tentunya kalian seringkali melihat yang namanya paku berkarat. Nah, tahukah kalian peristiwa kimia yang terjadi pada paku berkarat? Tak lain perkaratan itu adalah suatu korosi ya, yang merupakan contoh dari peristiwa oksidasi yang terjadi di alam. Nah, nanti kalian akan mempelajari lebih detail lagi mengenai reaksi oksidasi dan juga reduksi. Sebelumnya kalian pelajari dulu mengenai konsep reaksi oksidasi dan reduksi atau yang disingkat redoks. Ada 3 konsep di sini yang akan kalian pelajari. Yang pertama, yaitu konsep berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Dikatakan suatu reduksi apabila reaksi tersebut melepaskan oksigen. Namanya melepaskan oksigen, artinya oksigen ini sebagai produk reaksi. Dia posisinya ada di ruas kanan. Nah, ini contohnya ya. Jadi CO2 nanti akan menghasilkan suatu reaksi ya. Hasil reaksinya adalah ada C dan O2. Nah, ini hasil reaksinya O2. Artinya ini adalah reaksi reduksi. Contoh berikutnya, ini ada SO3 bereaksi menghasilkan SO2 dan O2. Nah, ini O2-nya dia sebagai hasil reaksi lagi. Ini adalah contoh dari reaksi reduksi. Berikutnya untuk definisi oksidasi, itu adalah reaksi yang mengikat oksigen. Karena mengikat oksigen, otomatis oksigennya ini berada di ruas kiri. Dia posisinya sebagai reaktan atau yang bereaksi. Ini contohnya, jadi ada Fe yang bereaksi dengan O2 menghasilkan Fe2O3. Contoh berikutnya, ada S bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2. Nah, terlihat bahwa di sini contoh dari reaksi oksidasi, O2 berada di sebelah kiri, yaitu sebagai reaktan. Konsep yang kedua yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dikatakan reaksi reduksi apabila reaksi tersebut mengikat elektron. Jadi artinya elektronnya ada di sebelah kiri, yaitu bertindak sebagai reaktan atau yang bereaksi. Ini contohnya, ada Cl2 bereaksi dengan elektron ya, sebanyak 2, menghasilkan ion klorida sebanyak 2. Contoh berikutnya, ada Br2 bereaksi dengan 2 elektron, menghasilkan ion bromida sebanyak 2. Untuk reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron, sehingga elektronnya berada pada ruas kanan ya. Jadi elektron di sini sebagai hasil reaksi. Contohnya ada Na menghasilkan Na+ dan elektron. Contoh berikutnya ada Ca menghasilkan Ca+ dan 2 elektron. Nah, di sini terlihat ya bahwa elektron itu ada di sebelah kanan, dia posisinya sebagai hasil reaksi. Konsep yang ketiga yaitu berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau yang disingkat Bilox. Definisi untuk reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan untuk oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, contohnya ini ada Fe bereaksi dengan Cu2+ menghasilkan Fe2+ dan Cu. Jadi di sini supaya kalian bisa mengetahui mana reduksi, mana oksidasi, tentunya kalian harus mengetahui bilangan oksidasi masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Karena kalian belum belajar mengenai aturan bilangan oksidasi, jadi ini langsung saya sajikan saja nilai bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam reaksi ini. Fe, Biloxnya adalah 0. Cu2+ Biloxnya +2. Fe2+ Biloxnya +2, Cu bilangan oksidasinya yaitu 0.
Nah, di sini terlihat ya bahwa Fe menjadi Fe2+, bilangan oksidasinya mengalami kenaikan, yaitu dari 0 menjadi +2. Karena mengalami kenaikan, otomatis ini adalah jenis reaksi oksidasi. Selanjutnya yang kedua, Cu2+ menjadi Cu, terlihat bilangan oksidasinya turun dari +2 menjadi 0, sehingga ini adalah jenis reaksi reduksi. Nah, sekarang kalian belajar lebih detail lagi mengenai aturan bilangan oksidasi supaya kalian bisa menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi dalam suatu reaksi redoks. Nah, berikut saya sajikan untuk aturan bilangan oksidasi atau biloks. Ada beberapa aturan yang harus kalian pahami. Yang pertama, jika kalian menemukan atom dalam unsur bebas, maka bilangan oksidasinya yaitu 0. Jika kalian menemukan adanya O, oksigen ya, dalam senyawa, bilangan oksidasinya adalah -2, kecuali dalam senyawa OF2 bilangan oksidasinya +2, dalam senyawa peroksida bilangan oksidasinya -1. Selanjutnya, jika kalian menemukan hidrogen dalam senyawa, bilangan oksidasinya adalah +1, kecuali dalam senyawa hidrida, aturan bilangan oksidasinya itu -1. Selanjutnya, jika ada kation golongan 1A ya, golongan 1A ada Li, Na, K, Rb, dan Cs. Ada lagi ya, Fr belum saya tuliskan ya. Nah, kalau ada unsur-unsur golongan 1A seperti ini, bilangan oksidasinya yaitu +1. Nah, jika kalian menemukan adanya kation golongan-golongan 2A ya, Be, Mg, Ca, Srba, dan Ra, maka bilangan oksidasinya itu adalah +2. Aturan berikutnya, jika kalian menemukan adanya ion, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Berikutnya, jika kalian menemukan adanya senyawa, ya, senyawa netral, maka jumlah dari bilangan oksidasinya itu sama dengan 0 atau totalnya sama dengan 0. Beda lagi kalau aneka senyawa ion. Ya, jadi ini aturan berikutnya. Jika kalian menemukan adanya senyawa ion, maka total biloksnya itu sama dengan muatannya. Nah, biar kalian lebih mudah lagi memahami mengenai aturan biloks ya, langsung saja saya sajikan contoh untuk kalian. Contoh yang pertama, kalian tentukan bilangan oksidasi C di dalam C, Cu2, dan Cu3 2-. Contoh yang kedua, tentukan bilangan oksidasi Cl di dalam Cl2, Cl-, terus yang terakhir Ca, ClO 2 kali. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Simak berikut. Yang pertama ya, jadi contoh yang pertama tadi menentukan biloks C di dalam yang A yaitu dalam C. Karena C ini adalah unsur bebas, tentunya bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berikutnya menentukan biloksnya C di dalam CO2. CO2 ini adalah suatu senyawa. Karena dia suatu senyawa netral ya, jadi nanti total dari bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Di sini ada unsur C dan unsur O yang membentuk CO2. C-nya sebanyak 1, O-nya sebanyak 2. Jadi kita tuliskan dulu formulanya ya. Biloksnya C ditambah 2 kali biloksnya O itu sama dengan 0. Nah, di aturan biloks tadi kan sudah tertera bahwa nilai dari bilangan oksidasi O dalam senyawa yaitu -2. Nah, masukkan angka -2. Biloks C yang dicari. Jadi 2 kali -2 ya. Biloks C ditambah 2 kali -2 sama dengan 0. Kita hitung ya. Biloks C ditambah 2 kali -2 itu -4 sama dengan 0. Sehingga biloks C ketemu, -4 pindah ke ruas satunya menjadi +4. Jadi biloks C di dalam CO2 yaitu sebesar +4. Berikutnya yang C ya. Ini adalah contoh untuk senyawa ion. Ingat aturannya, kalau senyawa ion maka total biloksnya sama dengan muatannya. Di sini muatannya yaitu -2. Jadi formulanya biloks C ditambah 3 kali biloks O sama dengan -2.
Nah, biloxnya O sudah ada aturannya ya, masukkan nilai min 2 di sini. Jadi bilox C ditambah 3 kali min 2 sama dengan min 2. 3 kali min 2 sama dengan min 6. Bilox C min 6 sama dengan min 2. Bilox C sama dengan min 6, saya pindah ke ruas satunya menjadi plus 6. Min 2 ditambah 6. Sehingga ketemu bilox C sama dengan plus 4. Jadi bisa disimpulkan bilox C di dalam CO3 2 min itu sama dengan plus 4. Pembahasan untuk contoh yang kedua, yaitu bilox Cl di dalam yang A Cl2. Cl2 ini adalah juga suatu unsur bebas ya. Nah, bedanya kalau tadi itu unsurnya hanya satu saja ya, di sini kalian menemukan adanya unsur diatomik. Jadi memang kondisinya di alam itu dalam posisi 2 buah atom ya. Nah, jadi biloxnya Cl ya di dalam Cl2 itu sama dengan 0. Selanjutnya bilox Cl di dalam Cl-. Cl- tak lain ini adalah suatu ion. Karena suatu ion maka nilai biloxnya sama dengan muatannya. Sehingga bilox Cl dalam Cl- sama dengan min 1. Terakhir, bilox Cl di dalam senyawa Ca ClO 2 kali. Kalau seperti ini sama kayak di matematika ya. Jadi artinya Cl dikalikan 2, O dikalikan 2. Jadi di sini Ca-nya ada 1, Cl ada 2, O ada 2. Totalnya nanti harus sama dengan 0 karena ini adalah senyawa netral. Jadi formulanya bilox Ca ditambah 2 kali bilox Cl ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Bilox Ca karena dia adalah kation golongan 2A maka biloxnya yaitu plus 2. Bilox Cl yang dicari 2 kali bilox Cl ditambah bilox O sesuai dengan aturan ya, nilainya yaitu min 2. Masukkan min 2 di sini, 2 kali min 2. Totalnya sama dengan 0. Kita hitung sekarang. Plus 2 ditambah 2 kali bilox Cl ditambah 2 kali min 2 yaitu min 4 sama dengan 0. Nah ini ya, plus 2 sama min 4 itu sama dengan min 2 ya. Jadi 2 kali bilox Cl dikurangi 2 sama dengan 0. Min 2 saya pindah ke ruas sebelahnya. Jadi 2 kali bilox Cl sama dengan plus 2. Dari sini kita nanti bisa mencari biloxnya Cl ya. 2 saya pindah ke ruas sebelahnya ya. Kali ini kali maka ke sebelahnya menjadi bagi. Jadi bilox Cl sama dengan plus 2 dibagi 2. Sehingga ketemu bilox Cl-nya sama dengan plus 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilox Cl di dalam senyawa CaClO 2 kali yaitu sama dengan plus 1. Nah, ini tadi ya mengenai reaksi reduksi dan oksidasi, begitu juga dengan konsep perkembangannya ya, dan aturan bilox serta contoh-contoh dari penentuan bilox ya. Nah, silakan kalian pelajari lagi ya. Semoga pemaparan ilmu kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.